Wassalatu, adapun salat sunanuha, sunah-sunahnya. Adapun sunnah-sunnah salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk di dalam salat. Artinya sebelum mengerjakan salat. Syai'ani, ada dua perkara. Al-azanu, yaitu azan, wa huwa lughatan al-i'lamu. Sedangkan azan secara bahasa artinya adalah memberitahu, mengumumkan. Wa syara'an, adapun secara syariat, zikrun makhsusun, adalah zikir tertentu, zikir yang dikhususkan, lil-i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin, adalah zikir yang dikhususkan untuk mengumumkan masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat fardu. Walfazuhu masna, lafaz azan itu dua kali. Illa takbiro, kecuali takbir awalahu, yang ada di awal azan, fa'arbaun, karena takbir yang ada di awal azan itu ada 4. Ucapan Allahu Akbar itu kan ada 4 kali. Wa illa, kecuali juga at-tauhidah, ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Akhirahu, yang ada di akhirnya azan. Fawahidun, karena dia berjumlah 1. Wal iqamatu, dan iqamah yang kedua. Sunnah sebelum sholat ada 2. Yang pertama azan, yang kedua iqamah. Wahia masdaru aqamah. Iqamah adalah masdarnya aqamah. Summa summiya biha zikrul makhsusu. Kemudian zikir tertentu tersebut dinamakan dengan iqamah. Li'annahu, karena zikir tertentu itu, karena ucapan iqamah itu, yuqimu ila sholati, digunakan untuk mendirikan sholat. Artinya untuk menandakan bahwasanya sholat akan segera dimulai. Makanya itu dinamakan iqamah. Wa innama yushra'u kullu minal azani wal iqamati lil maktubati. Dan sungguhnya tiap-tiap hal tersebut, yaitu azan dan iqamah, itu disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu. Wa ma ghairuha, adapun selainnya, fayunada laha as-salatu jami'atan. Maka sholat selain sholat 5 waktu itu diserukan sholat tersebut dengan ucapan as-salatu jami'ah. Sholat tarawih, sholat witir dan semacamnya. Wa sunanuha, dan sunnahnya, sunnah-sunnahnya sholat, ba'da dukhuli fiha, setelah masuk di dalam sholat, setelah saat sedang mengerjakan sholat. Bukan setelah ini, tapi saat sedang melakukan sholat. Sunnah-sunnahnya itu ada 2. Syai'ani, at-tasyahudul awalu wal kunutu fi subhi. Tasyahud awal dan kunut pada waktu sholat subuh. Ai fi i'tidali raka'ati saniyati minhu, yaitu pada saat i'tidal rakaat yang kedua daripada sholat subuh. Wa huwa lughatan adwa'u. Kunut secara bahasa artinya adalah doa. Wa syara'an, adapun secara syariat, zikrun makhsusun, adalah zikir tertentu. Wa huwa, zikir tertentu itu adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ila akhir. Artinya adalah Allahumma hdini fiman hadaita, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Maksudnya masukinlah aku ke dalam orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa afini fiman afaita, dan sehatkanlah aku sebagaimana orang yang engkau telah sehatkan.
atau selamatkanlah aku sebagaimana orang yang telah engkau selamatkan. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang engkau selamatkan. Wal kunutu fi akhiril witri, dan kunut pada akhir witir. Finnis fisani min syahri ramadana, pada sebagian terakhir, pada separuh terakhir, pada separuh kedua daripada bulan Ramadan. Wahwa kakunuti subhi al-mutaqaddami fi mahallihi wa lafzihi. Kunut pada saat witir itu seperti kunutnya sholat subuh yang telah lalu penjelasannya. Sepertinya itu di dalam apa? Di dalam tata letaknya, ucapannya Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Wa lafzihi, dan lafaznya. Lafaznya juga sama, Allahumma hdina fiman hadait, dan tata letaknya, urutannya itu sama juga. Wala tata'ayyanu kalimatu al-kunuti sabiqati, dan kalimat kunut tersebut, kalimat kunut yang telah lalu, maksudnya kalimat kunut untuk baik kunut pada saat witir ataupun sholat subuh, baik kunut sholat witir maupun kunut sholat subuh, itu kalimat-kalimatnya tidak tertentu, tidak ditentukan. Kalimatnya tidak ditentukan. Falau qanata bi ayatin, maka kalau ada orang yang berkunut dengan membaca satu ayat, tatadammanu, yang membaca, jika ada seseorang, jadi jika ada seorang yang berkunut dengan membaca satu ayat, dengan membaca suatu ayat, tatadammanu duaan, yang ayat tersebut mengandung doa, wa qasadal kunuta, dan dia berniat dengan doa tersebut untuk kunut, hasalat sunnatul kunuti, maka didapatkanlah sunnah kunut. Kunutnya tetap sah, tetap mendapatkan pahala kunut. Dia tetap mendapatkan kesunahan kunut, tetap mendapatkan pahala kunut. Sama aja jadi. Karena kalimatnya itu enggak tertentu. Wahai'atuha, dan sunnah hayat sholat. Sunnah hayat sholat. Sunnah yang selanjutnya adalah sunnah hayat sholat. Hayat sholati, yaitu adalah hayatnya sholat. Wa arada bihayatiha, dan yang Imam Abi Syuja' maksud dengan hayatnya sholat, malai saruk dan fiha wala ba'dan, adalah sesuatu yang bukan rukun di dalam sholat dan juga bukan sunnah abad di dalam sholat. Yujbaru bisujudi sahwi, yang bisa, yang mana kalau sunnah abad itu bisa digantikan, bisa ditambal, bisa digantikan dengan sujud sahwi. Khamsata asyara khaslatan, sunnah hayat itu ada 15 perkara. Jadi kalau sunnah hayat gak bisa diganti sama sujud sahwi. Kalau sunnah abad ya. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami. Hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ila hazwi mankibaihi. Mengangkat tangannya sampai apa? Sampai sejajar kedua bahunya. Wa raf'ul yadaini hindar ruku'i, dan mengangkat tangan ketika ruku'. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku'. Wad'ul yamini ala shimali, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan kedua tangannya itu tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fauqa suratihi, dan di atas pusarnya. Wa tawajjuhu, dan tawajjuh,
Tawajuh itu apa? Ntar ada penjelasannya. Ai qaulul musalli akibat taharrumi, yaitu adalah ucapannya seseorang yang sholat setelah takbiratul ihram. Doa iftitah itu maksudnya. Inni wajjahtu, ucapannya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda ila akhir. Sesungguhnya aku, artinya inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajhiya, wajahku, sungguhnya aku menghadapkan wajahku lillazi fatara samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wal muradu ayyaqulal musalli ba'da taharrumi dua liftitahi hazil ayata atau ghairaha mimma warada fil istiftahi. Adapun yang maksud adalah seseorang sholat dia mengucapkan doa iftitah setelah takbiratul ihram menggunakan ayat ini atau selain ini, atau selain ini wajhatu wajhiya, atau selain itu. Mimma warada fil istiftahi, yang mana yang kalau selain daripada ini wajhatu wajhiya, doa selain itu adalah yang telah datang dari Nabi, maksudnya ada hadisnya tentang doa iftitah. Wal isti'azatu, dan ta'awuz, isti'azah, ba'da tawajjuh, setelah membaca doa iftitah, wa tahsulu bi kulli lafzin, dan ta'awuz itu bisa, isti'azah itu bisa didapatkan dengan setiap lafaz yastamiru ala ta'awuzi, yang mengandung makna ta'awuz, mengandung makna perlindungan. Wal afdalu, adapun yang afdal bacaan ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim boleh, ataupun selainnya, intinya yang mengandung makna perlindungan itu sama aja. Tapi yang paling besar pahalanya, yang paling afdal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wal jahru fi maudhi'ihi, dan mengeraskan suara pada tempatnya, wa subhu, yaitu adalah salat subuh, wa awwalatal maghribi wal isya'i, dan dua pertama pada salat maghrib dan isya, maksudnya dua rakaat pertama pada salat maghrib dan salat isya. Wal jum'atu, dan salat Jumat, wal idani, dan dua salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Wal israru fi maudhi'ihi, dan mengecilkan suara pada tempatnya, wa ma adallazi zukira. Apa itu salat yang disunahkan untuk mengecilkan suara pada salat tersebut? Yaitu adalah yang selain yang disebutkan tadi. Wa ta'minu, dan mengucapkan amin. Ai qaulu amin, yaitu adalah mengucapkan amin haqibal fatihati, setelah Fatihah, liqari'iha, bagi yang membaca al-Fatihah, fi sholatin wa ghairiha, baik pada saat salat maupun selain salat. Jadi baik imam atau makmum disunahkan membaca amin. Dan juga kalau selain salat lagi biasa baca duduk biasa baca Fatihah, nah itu disunahkan baca amin juga. Lakin fi sholati akadu, nah ini akan tetapi kalau membaca amin di dalam salat itu hukumnya sunnah muakkad, hukumnya ditekankan kesunahannya. Wa yu'minul ma'mum ma'a ta'mini imamihi, dan makmum mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya imam. Wa yajharu bihi, dan makmum ataupun imam dia mengeraskan aminnya. Nah, jadi kalau yang jahar ini disunahkan baca amin, yang dikeraskan itu salat yang jahar itu. Salat yang memang disunahkan untuk baca dengan keras. Tapi kalau dua rakaat terakhir zuhur dan semacamnya yang disunahkan untuk baca pelan, nah itu enggak disunahkan baca aminnya keras. Sesuai bacaannya, kalau bacaannya disunahkan pelan, aminnya disunahkan pelan. Kalau bacaan aminnya disunahkan keras, aminnya juga disunahkan dibaca dengan keras.